Kemarin kita sudah pelajari 9 jenis isim mu'rab. Kemudian sudah kita pelajari terkait dengan tanda-tanda i'rabnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terkait dengan al-asma'ul mabniyat. Isim-isim yang tetap ya, tetap dia tidak akan mungkin bisa berubah keadaan akhirnya. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa isim mabniyat ini adalah merupakan lawannya dari isim mu'rab. Kalau mu'rab itu bisa berubah, kalau mabniyat itu tidak bisa berubah. Contohnya di sini yang pertama adalah ismu dhamir, kata ganti. Mislun, contohnya huwa, dia laki-laki, anta, kamu laki-laki, ana, saya, nahnu, kami, antum, kalian, anti, kamu perempuan, hiya, dia perempuan. Kemudian yang kedua adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Mislun, contohnya hada, ini. Kemudian hadani, ini untuk bentuknya dua, untuk menunjuk benda isim mudzakkar ya. Kemudian haulai untuk menunjuk yang bentuknya tiga, ini. Nah, seperti itu, kata tunjuk dekat yang dikhususkan untuk isim mudzakkar. Jadi ada bentuknya mufrad, ada bentuknya musanna, dan ada bentuknya jamak. 1, 2 dan lebih dari 2. Disebut dengan jamak, bisa 3 dan seterusnya. Sama dengan kata tunjuk dekat untuk isim muannas. Hazihi. Kemudian bentuk duanya hatani, bentuk tiganya atau lebih haulai. Kemudian kata tunjuk jauh untuk isim mudzakkar. Zalika, zanika, ulaika. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 dan seterusnya. Kemudian kata tunjuk jauh untuk isim muannas. Tilka, tanika, ulaika. Ya, bentuk 1, bentuk 2 dan bentuknya lebih dari 2, bisa 3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ismul mausul, kata sambung. Kata sambung ini juga termasuk isim-isim yang mabni, yang tetap, yang tidak bisa berubah keadaan akhirnya dalam kondisi apapun. Contohnya di sini seperti alladzi, dia yang. Alladani, dua orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Ini untuk isim mudzakkar. Ya, kata sambung untuk isim mudzakkar. Kemudian allati, ini untuk isim muannas. Dia yang, satu orang perempuan. Allatani, dua orang yang untuk perempuan. Kemudian allati, orang-orang yang khusus untuk isim muannas. Kemudian sama dengan allai. Jadi allati dengan allai itu sama ya, bentuk jamak dari isim mausul untuk isim muannas. Kemudian ikhwan sekalian, yang keempat di antara isim yang mabni, ismul mabni, isim yang tetap, yaitu ismul istifham, kata tanya. Kata tanya ini juga dia mabni. Mislun, contohnya man, siapa, kaifa, bagaimana, kam, berapa, mata, kapan, aina, di mana. Kemudian yang kelima ismu syarti, yaitu ismu syarti ini maksudnya isim yang menghubungkan sebab dan akibat. Siapa yang berbuat begini, maka dia akan dapatkan seperti ini. Mislun, contohnya di sini man, siapa. Berikan contoh hadis Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah, maka akibatnya ghufira lahu ma taqaddama min zambi, berakibat diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu maupun yang akan datang. Jadi dia ini ismu syarti di sini adalah isim yang menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat. Contohnya man, ma, apa, mata, kapan, mahma, bagaimanapun. Nah, ikhwan sekalian, dari 5 jenis isim mabni di atas, mulai dari ismu dhamir, ismu isyarah, ismul mausul, ismu istifham, dan ismu syarti, ini jenis-jenis isim mabni di sini. Nah, ada namanya alamatul bina, ada alamat binanya ya. Sebagaimana isim mu'rab ada alamat i'rabnya. Nah, ini juga ada alamat binanya. Yang pertama, alamat bina yang pertama adalah mabniyun alal fathi. Dia tetap dalam kondisi berharokat fathah. Mislun, contohnya anta. Tidak mungkin dia berubah menjadi antum.
Sama dengan kaifa, tidak mungkin berubah menjadi kaifu atau kaifi. Aina, tidak mungkin berubah menjadi aini dan ainu. Zalika, tidak mungkin dia berubah menjadi zaliku atau zaliki. Begitupun tilka, ini ya disebut dengan mabniun alal fathi, dia tetap di atas harokat fathah. Maksudnya huruf tanya, huruf fanya, huruf nunnya, huruf kafnya itu semua tetap di atas harokat fathah. Kemudian yang kedua adalah mabniun alal kasri, dia tetap di atas harokat kasrah. Misalnya contohnya di sini anti, hadihi, haulai, semua tetap di atas harokat kasrah. Kemudian yang ketiga itu mabniun alad dhammi, dia tetap di atas harokat dhammah, ya, atau marfu. Misalnya contohnya nahnu haisu, nahnu kami, haisu di dimanapun. Kemudian yang keempat adalah mabniun ala sukun, dia tetap di atas keadaan harokat sukun. Misalnya contohnya hum, mereka, antum, kalian, ana, saya. Nah ikhwan sekalian, semua isim-isim yang mabni berdasarkan alamatnya fathah, kasrah, dhamma dan sukun, baik dia posisinya sebagai fa'il, pelaku, mau dia posisinya sebagai maf'ulun bih, ya, objek atau benda atau orang yang dikenai tindakan, atau dia posisinya kemasukan huruf jar, dia tidak akan mengalami perubahan harokat terakhirnya. Dia mabni, dia tetap dalam kondisi harokat terakhir tersebut.